Pernah nggak sih teman-teman berusaha asik dengan orang asing, tapi malah dibilang so asik? Nah, tenang aja teman-teman, itu teman-teman hanya belum menerapkan salah satu teori komunikasi, yakni teori penetrasi sosial. Sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, amma ba'du. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu teori yang berguna bagi kehidupan sosial kita, yakni teori penetrasi sosial. Di mana kita telah mengetahui bahwa kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya, entah itu dengan mengobrol, entah itu dengan bercerita, ngejok, bercanda, dan lain sebagainya. Nah, sejatinya sebuah kedekatan itu tidak terbentuk secara instan. Di sana ada yang namanya proses. Dari proses tahap awal, yakni fase asing, lalu lanjut ke fase kenal, lalu lanjut lagi ke fase intim. Nah, yang akan saya bawakan yakni teori penetrasi sosial, di mana yang menemukannya atau yang mencetuskannya adalah Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973 dengan karya monumentalnya berjudul Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationship, ya, dengan definisi proses perkembangan hubungan yang bergerak dari komunikasi superficial menuju tingkat yang lebih intim. Nah, kunci utamanya di sini ya, ini adalah self disclosure atau pengungkapan diri, lalu proses membagikan informasi pribadi secara sukarela kepada orang lain. Oke, kita masuk ke teorinya. Teori ini memiliki 4 asumsi dasar teori, yakni yang pertama pergerakan relasional, yakni adalah hubungan berkembang dari tidak intim, dari superficial menjadi intim. Lalu ada yang kedua sistematis dan terprediksi. Jadi perkembangan hubungan memiliki pola yang gitu-gitu aja, polanya yang ya teratur dan bertahap. Lalu ketiga adanya kemunduran, depenetration. Hubungan dapat mengalami penarikan diri atau perenggangan jika terjadi suatu konflik dalam suatu hubungan. Nah, lalu yang keempat inti perkembangan, yakni keterbukaan diri, yakni self disclosure ini adalah mesin utama penggerak kedekatan. Teori ini itu kita bisa ibaratkan dengan bawang merah, analogi bawang merah, the onion metaphor. Ya, ini kalau teman-teman tahu bawang merah itu berlapis-lapis, ya. Dia berlapis-lapis, ada bagian terluar, ada bagian setengahnya di bawah kulit, dan ada bagian intinya. Teori ini tuh seperti itu teman-teman. Jadi kepribadian manusia itu memiliki struktur berlapis-lapis pula, layaknya bawang merah. Gak bisa kita tiba-tiba ngejokes, nama bawangmu siapa, langsung kita ajak nama bawangnya. Nah, ini termasuk so asik, iya lagi. Lalu kalau kita menganalogikan dengan bawang merah tadi teman-teman, yakni dengan lapisan terluarnya atau lapisan yang bisa kita sampaikan kepada publik. Nah, itu adalah lapisan terluar dari teori penetrasi ini. Jadi ada karakteristik fisik, ada mungkin hobi umum, data demografis, usia, jurusan atau lain sebagainya yang masih bisa dibilang hal-hal yang umum lah gitu. Lalu masuk lagi ada lapisan menengah, yakni semi private, yakni opini pribadi teman-teman. Nah, ini kita lebih mendalam lagi, lebih khusus lagi, ada pandangan sosial, ada keyakinan, dan mungkin yang lainnya, dimana kita di sini udah mulai sedikit terbuka kepada lawan bicara kita, kepada hubungan kita, seperti itu. Lalu masuk lagi ke lapisan yang inti, yakni privat, dimana ada seperti nilai fundamental yang kita berani kita ajukan, dimana kita lebih terbuka, lebih santai, kita ngobrol secara spontan, kita bercerita terkait trauma kita, terkait ketakutan atau konsep dari diri terdalam.
proses menembus lapisan bawang itu diukur melalui 2 dimensi, yakni keluasan bridge merujuk pada seberapa banyak beragam topik yang dibicarakan secara luas. Lalu yang kedua, kedalaman deep merujuk pada seberapa intim atau personal informasi yang diungkapkan pada satu topik tertentu. Kita bisa melihat tahapan-tahapan perkembangan hubungan kita dengan melihat yang pertama ada tahap orientasi, di mana ini adalah fase perkenalan awal. Komunikasi kita sangat hati-hati, masih mengikuti norma yang ada, dan sangat menjaga image, sangat menjaga citra diri kita sebagai lawan bicara. Lalu ada tahap pertukaran afektif, di mana sifat asli dan kepribadian mulai sedikit terbuka, mulai terlihat, lalu komunikasi lebih mulai santai, berani bercanda, berani buka topik, dan obrolannya meluas. Lalu ada tahap pertukaran stable exchange stage, di mana tahap puncaknya lapisan inti terdalam kita itu terbuka, jadi keintiman kita pun lebih leluasa kita ceritakan gitu. Nah ini termasuk yang udah maksimal. Teori ini itu bisa kita lakukan di kehidupan sosial kita sehari-hari, teman-teman. Jadi jangan sampai kita sebagai makhluk sosial ya malah tidak pandai untuk bersosial. Nah itu dia, jangan sampai kita udah berusaha untuk asik tapi malah dibilang so asik. Mungkin segitu dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Fawazirullah. Mungkin sekian. Nun wal qalam min yusran fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.